Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Pada kesempatan pagi hari ini kita dapat bertemu kembali melanjutkan materi pendidikan agama Islam. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan materi kita. Ini merupakan pertemuan ketiga kita yang membahas materi berbusana muslim muslimah yang merupakan cermin dari kepribadian dan keindahan diri. Baik, anak-anak sekalian, untuk mengawali kegiatan belajar kita pada kesempatan hari ini, Bapak minta pada ketua kelas untuk memimpin doa. Dipersilakan untuk Rohan dipimpin doa. Mari kawan-kawan berdoa bersama-sama. Berdoa mulai. Berdoa Ustaz. Baik. Sebelum kita melanjutkan materi, kita mengaji dulu ya. Surat yang akan kita baca adalah surat Al-Hajj ya. Baik. Dibaca suratnya. Sekalian, sebelum dilanjutkan, Bapak mau ngecek ya, ngecek kesiapan dari belajar kita. Coba dirapikan mejanya ya, lurus, bajunya yang masih di luar yang laki-laki udah rapi semua ya. Kalau ada sampah-sampah diambil, taruh di luar, jangan sampai menumpuk di laci nanti sarang nyamuk. Sudah rapi semua. Baik, kalau sudah rapi semua, Bapak mau cek semangatnya ini. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. SMK Bisa. Bang mau mengecek kehadiran. Hari ini siapa yang nggak hadir? Terus kalian? Hadir semua. Oke ya, hadir semua. Alhamdulillah hadir semua. Baik, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan hari ini. Sebelum dilanjutkan, Bapak mau nanya, materi minggu lalu kita sudah membahas mengenai cara berbusana muslim dan muslimah menurut Islam ya. Nah, sekarang busana muslim muslimah menurut Islam itu adalah pakaian yang menutup aurat. Nah, auratnya laki-laki itu batasannya mana saja? Besar sampai lutut. Terus kalau perempuan? Bagian muka. Kalau kaki bagi perempuan keluar rumah tidak tertutupi, boleh atau tidak? Kenapa nggak boleh? Karena termasuk bagian dari aurat. Bagus ya, alhamdulillah berarti sudah paham. Satu lagi nih pertanyaan. Sudah menutup pakai jilbab ya. Tapi mohon maaf, pakaiannya masih menunjukkan lekuk tubuh. Boleh atau tidak? Ya. Ya, berarti sudah paham. Kalau sudah paham, kita lanjutkan materi kita pada kesempatan hari ini. Ya. Tujuan pembelajaran kita pada kesempatan hari ini yang pertama adalah yaitu mengaitkan ketentuan berpakaian menurut syariat Islam dengan hikmah yang diperoleh baik individu, keluarga maupun masyarakat. Yang kedua, menampilkan ketentuan berpakaian sesuai dengan syariat Islam. Jadi tidak hanya sekedar teori di dalam kelas, tapi harapannya adalah anak sekalian setelah belajar itu ditampilkan, diwujudkan
diaplikasikan dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang ketiga yaitu menunjukkan perilaku mulia, yaitu menerapkan perilaku muslim-muslimah dalam kehidupan sehari-hari. Baik anak sekalian, Bapak sudah menyiapkan di slide foto ataupun gambar. Silakan diamati, diperhatikan dari gambar yang Bapak tayangkan tersebut. Bapak kasih waktu untuk diperhatikan. Sudah? Setelah diperhatikan, apa hikmah yang terkandung dari gambar tersebut? Ya, Sarinsa. Nah, Alfi silakan. Allah ngasih pakaian untuk kita agar menjadi makhluk yang mulia. Terus apa bedanya kita sama binatang kalau kita tidak menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam? Ya, bagus. Kasih aplaus Alfi. Sangat benar sekali ya. Jadi kalau kita dibandingkan dengan binatang, seperti disampaikan oleh Alfi dan dari gambar, apa bedanya kan gitu ya? Kita oleh Allah tuh dikaruniai akal sebagai makhluk yang mulia, yaitu salah satunya kita untuk menutup aurat jawabannya. Bapak sekalian, Bapak sudah menyiapkan materi diskusi. Ya, materi diskusi, silakan anak-anak sekalian berkumpul berdasarkan kelompoknya masing-masing. Setelah itu ya nanti didiskusikan, setelah didiskusikan dipresentasikan hasil diskusinya ya sekalian. Ya, itu juga ada kaitannya dengan tayangan atau gambar yang tadi Bapak sampaikan tadi. Silakan berkumpul berdasarkan kelompoknya yang sudah kita bentuk kemarin. Ya, silakan kelompok. Ya, sudah kumpul berdasarkan kelompoknya. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ya. Silakan dibuka LKPD-nya, ada di halaman 3, itu tugas diskusinya. Silakan dikerjakan, didiskusikan ya. Nanti setelah itu dipresentasikan di depan dan kelompok lain nanti bisa menanggapinya. Sudah selesai diskusinya? Sudah. Baik, kalau sudah dipersilahkan untuk mempresentasikan dimulai dari kelompok pertama. Silakan, perwakilan dari kelompok pertama. Siapa yang akan maju? Oh, Alwi, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi kelompok kami mengenai pertanyaan sebagai generasi milenial pelajar sekarang seringkali tidak mau ketinggalan mode agar tidak ketinggalan zaman. Bolehkah kita berbusana sesuai dengan mode? Dan apabila boleh, bagaimana cara berbusana yang mengikuti tren atau mode zaman sekarang tidak melanggar syariat Islam? Nah, untuk teman-teman yang mungkin ngerasa nih pakaian kita ketinggalan zaman ya, nggak ngikutin tren, jangan malu karena apa? Busana sekarang itu sudah berkembang, banyak para desain busana itu mengikuti tren yang mengikuti modern. Jadi jangan malu intinya. Boleh menggunakan syariat Islam yang menggunakan sesuai zaman, tapi tetap menggunakan prinsip. Kita punya prinsip bahwa bolehlah kita ngikutin tren, tapi tetap punya prinsip bahwa kita harus tetap pakai busana muslim yang sesuai dengan syariat. Cukup ya. Kasih aplaus untuk kelompok 1. Bagus. Silakan duduk kembali.
Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi harus berprinsip ya, yaitu untuk aurat. Silakan, ada yang menanggapi? Oh, silakan. Ya, silakan, isi. Dalam berbusana sering juga seorang wanita berdandan atau bersolek dengan make up. Bagaimana pandangan Islam dengan make up? Bagaimana pandangan Islam kalau pakai make up yuk? Karena kan biasanya pakai baju itu ya juga pakai make up juga, ya. Islam tidak melarang seseorang berhias selagi tidak menimbulkan fitnah dan kemudaratan. Apabila berbias sampai berlebihan dan menimbulkan maksiat itu dilarang. Oh ya, jadi boleh asal tadi gimana? Tidak menimbulkan kemudaratan ya. Kasih aplaus ya untuk yang bertanya dan yang menjawab bagus. Yang berikutnya dari kelompok 2. Silakan, siapa? Anissa. Silakan Anissa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik, saya akan menyampaikan hasil diskusi yaitu tentang ada sebuah pertanyaan akan menjilbabkan hatinya dulu, baru setelah itu fisik luarnya. Karena banyak yang pakai hijab ternyata masih bermaksiat. Dari pernyataan tersebut, bagaimana sikap kita sebagai seorang muslim dan bagaimana solusinya? Oke, jadi jawabannya itu hijab itu bukan pilihan. Jadi memakai hijab dalam Islam itu hukumnya wajib. Nah, kalau apabila seorang sudah menggunakan hijab atau sudah menggunakan pakaian sesuai syariat, namun masih suka bermaksiat, itu berarti bukan hijabnya yang jadi masalah, bukan pakaiannya yang jadi masalah, tapi itu memang imannya saja yang belum kuat. Nah, atau imannya saja yang belum sempurna. Nah, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kasih aplaus untuk kelompok 2. Bagus ya. Jadi bukan pilihan, tapi memang itu perintah ya, bukan dipilih harus. Oke. Tadi apa hatinya dulu yang baik, baru nanti pakai hijab. Tapi memang pakai hijab itu adalah perintah Allah dan sebagainya ya. Namanya orang berhijab, yang tinggal lakunya juga harus baik. Ada yang mau menanggapi dari kelompok 2? Oh, silakan Anastasia. Bagaimana jika seseorang berhijab tapi tidak konsisten, kadang berjilbab, kadang tidak? Ya, jadi ngerti pertanyaannya. Ya, silakan dijawab. Jawabannya berarti iman seseorang tersebut masih belum sempurna. Karena iman itu tidak cukup di lidah, tetapi diwujudkan dalam perbuatan yang konsisten, termasuk dalam memakai jilbab karena itu perintah agama. Baik, bagus. Yang dijawab dan yang bertanya pertanyaan bagus ya. Kasih aplaus. Baik, presentasi berikutnya dari kelompok 3. Ya, perintah. Silakan. Ren. Di sini, Ren. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami tentang perilaku apa yang mencerminkan seorang muslim atau muslimah yang senantiasa menutup auratnya dengan busana muslim, yaitu sopan santun dan ramah, jujur dan amanah, gemar beribadah, menjalankan amal ma'ruf dan nahi munkar. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kasih aplaus untuk kelompok 3. Baik, ada yang mana kali? Bertanya, Silakan, Rohan. lebih utama mana orang yang tidak menutup aurat atau berhijab, tapi baik dengan orang yang tapi baik dengan orang yang berhijab tapi suka bermaksiat? Ya, bisa dimengerti pertanyaannya? Bisa, silakan. Oh, silakan. Ya sih. Islam memerintahkan umatnya untuk menutup aurat atau berjilbab bagi wanita dan berbuat baik, sehingga kita harus menjalankan keduanya, yaitu menutup aurat dan berbuat baik. Oh ya, bagus. Kasih aplaus untuk yang bertanya dan jawab. Ya. Jadi ya sebaiknya begitu ya, harus melaksanakan amar ma'ruf nahi munkar ya. Jadi orang berhijab itu justru jangan malah berbuat maksiat gitu ya, karena pakaian yang digunakan itu cerminan kepribadiannya. Terima kasih ya dari
sekalian yang sudah berdiskusi dan presentasikan, semuanya sudah bagus, sudah bisa memahami materi yang kita pelajari ya. Baik, sedikit untuk menambahkan dari apa yang tadi kita pelajari. Nah, jadi berpakaian itu memiliki fungsi, tidak hanya sekedar kita menggunakan pakaian, tapi juga ada fungsinya ya sekalian. Yang pertama itu adalah fungsi religius. Fungsi religius adalah fungsi agama. Agama memerintahkan orang muslim, muslimah untuk menutup aurat. Yang kedua adalah fungsi etika, sopanan. Dengan kita berbusana itu sesungguhnya kita itu sedang menghargai diri kita sendiri dan orang lain. Sopanan, iya. Mengapa dengan berbusana kita menghargai diri sendiri? Ya iya, karena ketika kita berbusana kan kita menunjukkan kita berarti menghormati badan kita. Coba kalau kita jalan-jalan di tengah pasar nggak pakai busana kan? Iya, malu loh. Nah, malu. Kalau kita masih punya rasa malu, berarti masih ada iman ya, sopan. Yang berikutnya adalah fungsi estetika, keindahan ya. Jadi walaupun Islam itu perintahnya menutup aurat, Islam juga mengajarkan keindahan pakaian. Makanya banyak tadi disampaikan kelompok pertama ya, kelompok 1 itu kan banyak sekarang mode-mode berkembang. Itu bagian dari seni estetika ya. Jadi jilbab tidak hanya sekedar menutup aurat, tapi juga seni. Yang penting prinsipnya adalah menutup aurat, tapi juga jangan berlebihan ya, berlebihan. Yang keempat yaitu fungsi kesehatan, yaitu dengan berbusana maka kita akan terhindar dari masuk angin dan sebagainya ya, dan penyakit-penyakit yang ditimbulkan dari luar ya. Itu ya salah satu fungsi. Dan berikutnya adalah hikmahnya terjaga kehormatan ya, terjaga dari perilaku yang menyimpang, menjaga pandangan, terhindar dari penyakit tertentu yang tadi saya sampaikan ya, dan yang paling penting itu juga adalah terhindar dari azab Allah ya. Ini yang paling penting ya. Alhamdulillah ya, pembahasan kita sudah selesai. Nah sekarang dari pembahasan tadi apa yang bisa disimpulkan? Silakan. Simpulannya kita tetap teguh prinsip menggunakan pakaian yang sesuai dengan syariat Islam. Ya, baik, terima kasih ya. Jadi harus prinsip ya, berpakaian itu adalah merupakan prinsip karena kita sebagai orang Islam. Terima kasih Alfi yang sudah memberikan kesimpulan. Ada lagi? Ya, Bapak nambahkan ya. Jadi berpakaian itu adalah perintah agama yang merupakan bukan sebagai tawaran ya, tapi itu perintah ya. Tidak bisa ditawarkan nantilah gitu ya, karena itu adalah perintah. Terima kasih. Berikutnya apa refleksi yang bisa kita ambil dari pembahasan kita ya untuk perbaikan pembahasan kita ke minggu depan? Ada yang bisa? Silakan. Pembelajarannya sudah baik, tapi mungkin untuk kedepannya lebih banyak interaksi lagi. Lebih banyak interaksi lagi ya. Terima kasih nih Fadila ya. Terima kasih anak sekalian. Selanjutnya silakan berkumpul berdasarkan tempat duduknya masing-masing kembali untuk kita melakukan proses. Ya, silakan HP-nya disiapkan, dibuka grup WhatsApp kita. Bapak sudah ngirim soal post test di grup WhatsApp di Google Form, silakan dikerjakan. Pembelajaran kita pada kesempatan ini sudah selesai ya. Insyaallah minggu depan kita lanjutkan materi pendidikan agama Islam. Mohon maaf kalau dalam penyampaian Bapak ada kekurangan, kehilapan, mohon maaf ya, kepada Allah mohon ampun. Mari pertemuan kita di hari ini kita tutup dengan baca lafaz hamdalah. Alhamdulillah. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.